Amazon ngelakuin riset di mana ada beberapa keterampilan digital yang dicari di Indonesia terlebih oleh pemberi kerja atau perusahaan. Kira-kira apa aja itu? Langsung aja kita bahas di studi kasus. Jadi, anak perusahaan milik Amazon yaitu Amazon Web Service atau AWS dan juga Gallup melakukan riset yang bertajuk Asia Pacific Digital Skill Study, The Economic Benefits of Tech-Savvy Workforce. Berdasarkan riset ya, bahwa pekerja ahli digital di Indonesia itu berkontribusi dalam pendapatan domestik bruto atau PDB-nya Indonesia sekitar 129 miliar US dollar atau 621,4 triliun rupiah per tahun. Jumlah kontribusi yang besar ini ya disebabkan karena para pegawai ahli digital ini menerima gaji lebih besar 121% dibandingkan yang tidak memiliki kemampuan digital. Dan ternyata ada masalah di sini, di mana sebesar 84% pemberi kerja di Indonesia ingin mengisi lowongan kerja yang mensyaratkan keterampilan digital. Namun, sekitar 86% diantaranya sampai saat ini masih kesulitan menemukan talenta yang mereka butuhkan. Artinya apa? Artinya opportunity-nya itu masih lumayan besar. Lowongan pekerjaannya itu banyak, tapi yang mengisinya itu yang sedikit. Pertanyaannya di sini adalah, kira-kira keterampilan digital apa sih yang dicari oleh pemberi kerja di dalam risetnya Amazon ini? Di sini dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan tingkat kesulitannya. Yang pertama itu adalah keterampilan digital dasar, di mana kemampuan ini itu mencakup yang pertama kemampuan menggunakan email, kemampuan pengolah kata, dan perangkat lunak produktivitas kerja lainnya, dan juga media sosial. Jujur, gue lumayan kaget ketika gue ngelihat keterampilan digital dasarnya itu masih mencakup penggunaan email dan juga pengolah kata. Karena seharusnya kemampuan mengirim email dan pengolah kata ini adalah kemampuan yang diajarkannya masih di bangku sekolah. Dulu di angkatan gue itu di SMP. Angkatan adik gue aja di SD. Mungkin di daerah yang terpencil seharusnya di bangku SMA itu udah belajar ngirim email dan pengolah kata. Tapi mungkin untuk daerah yang terpencil banget yang belum punya akses komputer dan internet ini menjadi masalah sih. Dimana basicnya aja itu adalah mengirim email dan mengolah kata. Sedangkan banyak yang belum mendapatkan skill tersebut. Gue tadi juga iseng-iseng ya mencari informasi terkait akses internet di seluruh Indonesia, terlebih untuk akses sekolahnya. Dan ternyata di Indonesia sendiri belum semua sekolah bisa mengakses internet. Artinya ada kemungkinan di mana siswa-siswa tersebut belum mempelajari cara mengirim email dan juga mengolah kata. Oke lah, mungkin komputer offline masih bisa untuk belajar mengolah kata. Tapi bagaimana dengan keterampilan menggunakan internet yang bisa dibilang sangat vital di kehidupan kita di masa sekarang ini. Jadi menurut gue ini adalah PR yang lumayan berat yang harus diselesaikan oleh pemerintah juga sih. Karena lumayan sih ini kalau misalnya seluruh Indonesia udah punya keterampilan digital dasar, bakal berimpact kepada si pendapatan domestik brutonya tadi, si PDB. Selanjutnya keterampilan digital menengah. Nah, skill yang mencakup digital menengah di sini adalah skill desain web dengan menggunakan template, kemudian perbaikan masalah atau troubleshooting pada aplikasi, dan juga analisa data. Menurut gua dari keterampilan digital menengah yang gue sebutin tadi itu, sisi teknikalnya itu belum terlalu berat, karena masih berpatokan kepada penggunaan template, kemudian perbaikan masalah saja terhadap aplikasi yang sudah ada, di mana keduanya ini dari sisi teknikal tetap perlu ada, tapi untuk yang dalam banget itu belum perlu. Tapi yang pengen gue garis bawahi di sini atau gue highlight yaitu kemampuan analisis data. Dimana kalau kita bicara tentang analisis data, artinya kita bicara tentang logical thinking. Bagaimana membuat sebuah kesimpulan dari data-data yang sudah ada. Dan bagaimana caranya kita menyajikan data-data tersebut ke dalam sebuah laporan. Sehingga kalau kita menyajikan sebuah informasi kepada atasan kita itu menyajikan informasi itu berbasiskan data yang sudah dianalisa. Sehingga informasi yang kita sajikan itu menjadi informasi yang aktual dan juga dapat dipercaya karena berdasarkan data yang ada.
Selain logical thinking juga berarti kita bicara tentang critical thinking. Gimana kita itu bisa menanggapi data-data yang ada, kemudian menganalisisnya dan menghasilkan informasi yang kritis juga. Menurut gua kemampuan analisis data ini bukanlah kemampuan yang bisa dipelajari dalam waktu semalam, tapi ini perlu diasah terus-menerus sih. Selanjutnya, keterampilan digital tingkat tinggi yang meliputi arsitektur atau pemeliharaan cloud, pengembangan perangkat lunak atau aplikasi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan juga pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, kalau keterampilan digital ini udah benar-benar technical. Biasanya udah mengimplementasikan kemampuan digital tingkat tinggi ini adalah perusahaan yang udah corporate dan dari segi IT-nya juga udah advance. Karena keterampilan ini bukan cuma dari sisi teknikalnya itu juga berat, modal yang dikeluarkan untuk mensupport technical skill-nya ini juga lumayan besar. Jadi bisa dibilang ya kalau kita mau mengadopsi keterampilan digital tingkat tinggi ini dari segi lingkungan kerja dan juga dari sisi human resource-nya itu udah benar-benar satu kesatuan yang udah mateng. Nah, dari skill-skill yang gue sebutin tadi, menurut gue yang benar-benar perlu dikuasai oleh orang Indonesia tentunya, yang pertama adalah dari keterampilan digital dasar. Karena ini bicaranya sih bukan terkait untuk kerjaan aja ya, tapi ini udah mencakup bagaimana kita terhubung dengan kehidupan kita sehari-hari, terlebih yang udah digital semuanya. Contohnya yang ngirim email tadi, karena kan di era sekarang itu kita ngirim email bukan cuma ke atasan kita aja, ke teman kantor kita aja, tapi udah di luar dari urusan kantor. Misalnya ada komplain ketika kita memesan barang, biasanya sekarang diselesaikan by email. Intinya sih skill digital dasar ini udah bukan terkait urusan kerjaan aja, tapi udah mencakup urusan kehidupan sehari-hari juga. Kalau untuk keterampilan digital menengah, menurut gua yang diperlukan itu lebih terkait analisis data tadi. Dan menurut gue cukup aneh sih dimasukin ke dalam keterampilan digital menengah. Soalnya kalau bicara soal analisis data itu kan nggak perlu berbasis hal-hal yang sifatnya digital. Yang penting ada data. Data kan bisa bentuknya itu dokumen fisik juga kan. Tapi tetap menurut gue analisis data ini adalah skill yang penting yang harus dikuasai oleh orang Indonesia. Kalau terkait mencakup desain web dengan template, kemudian perbaikan atau troubleshooting pada aplikasi, menurut gue ini udah menjerumus ke bidang tertentu. Sehingga orang yang di luar bidang IT tentunya agak aneh kalau mempelajari skill-skill ini, kecuali memang mereka itu punya ketertarikan dan pengen career switching gitu. Dan untuk keterampilan digital tingkat tinggi ini menurut gue ini udah benar-benar mengarah ke orang-orang IT. Benar-benar orang itu kalau udah mempelajari skill-skill tingkat tinggi ini, bisa dikatakan orang itu udah golongannya expert. Kalau dibilang wajib atau enggak, untuk orang IT menurut gua sih ini wajib. Karena kan orang-orang IT pasti udah tahu ya, teknologi itu terus berkembang dan kita itu harus keep up to date dengan teknologi. Nah, skill tingkat tinggi yang gue sebutin ini adalah salah satunya, jadi wajib. Kalau orang yang pengen karir switching ke IT gimana? Ya wajib. Kalau orang yang di luar IT gimana? Nah, untuk saat ini bisa dibilang belum wajib ya. Mungkin lebih terkait ke penggunaannya aja kalau udah ada. Kan nggak ada yang tahu ya, mungkin 10 tahun lagi itu keterampilan digital dasarnya adalah penggunaan AI. Kan nggak ada yang tahu ya, seberapa cepat perkembangan teknologi beberapa tahun ke depannya. Tapi menurut gua, kita itu sebagai tenaga kerja, kita itu harus siap dengan kemungkinan yang ada. Well, jadi itulah beberapa keterampilan digital yang dicari di Indonesia berdasarkan riset yang dilakukan oleh Amazon Web Services dan juga Gallup. Menurut teman-teman bagaimana? Dan juga menurut teman-teman kalian itu udah ada di level yang mana? Apakah masih di keterampilan digital dasar, atau keterampilan digital menengah, atau bahkan udah yang tingkat tinggi? Intinya di sini adalah bahwa kalau kita bicara tentang keterampilan digital itu, opportunity-nya sekarang masih terbuka lebar. Tinggal bagaimana caranya agar kita itu bisa memenuhi opportunity yang ada, permintaan yang ada. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk terus belajar dan terus keep update dengan teknologi. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis.
So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.